perkenalan lah Pak, nama dan kelompok tani di wilayah mana? Perkenalan, nama saya Kurnia di Kampung Garung, RT 02, RW 09, Desa Cilengkang, kelompok tani Putra Manglayang sebagai ketua kelompok. Sudah berapa lama Pak mengelola lahan yang di dalam kawasan hutan? KTH Putra Manglayang ngelola di kawasan kehutanan dari tahun 2013 sampai sekarang. Mulai 2013 itu sebenarnya jalin kerjasama dengan Polhutani itu dari 2004 awalnya ngerintis itu, tapi di 2013 baru diperbolehkan nanam kopi di kawasan hutan sampai saat sekarang. Berarti zaman PHBM ikut juga Pak? Pertama PHBM itu ikutnya pertama PHBM ada 2004. 2004. Terus untuk status yang sekarang Pak di kawasan hutan apakah Kulin KK atau Peruta KHDPK atau apa Pak sekarang? Kebetulan di sini kemarin itu ngajukannya SK Kulin KK, tapi sampai saat ini belum keluar SK-nya. Tapi kerjasamanya cukup dengan Polhutani yang di sini. Jadi sempat ngajukan, tapi gak tahu di mana hambatannya, gak ada muncul lagi, gak ada informasi lagi. Jadi yang jalan sekarang kerjasama antara LMDH dengan Polhutani. Itu seluas berapa hektar Pak di kawasan kalau untuk satu kelompok? Kalau satu kelompok di sini ya kurang lebih 10 hektaran sih ada kelompok ini. Itu di Gunung Manglayang Pak ya? Ya, Gunung Manglayang. Selain kerjasama dengan Perhutani Pak, ada kerjasama dengan dinas atau kementerian nggak Pak, baik dalam kawasan ataupun di luar kawasan hutan? Di luar Polhutani, jadi di kawasan hutan mah cuman kerjasama masalah lahan, gak ada bantuan seperti bibitnya, yang lainnya gak ada. Nah, di luar itu kerjasama memang dengan dinas atau kementerian juga di luar kawasan tanah milik dan tanah garapan desa. Itu memang kaitannya dengan dinas kehutanan, dengan Kementerian Kehutanan juga, itu terkait dengan memerlukan bibit, bantuan yang lainnya gitu. Kalau tanaman Pak, jenis tanaman yang ada di dalam kawasan dan di luar kawasan itu apa aja? Yang di dalam kawasan tanamannya kopi dan ada juga alpukat, nangka, sama itu, dan kayu-kayuannya ada yang udah ada, yang petani nanam juga sebagian. Kalau yang udah ada, pohon pinus itu udah ada dari tadinya. Kalau yang lainnya mungkin sebagian kekurangannya ada aprika, ada nangka, alpukat, itu petani yang nanam. Kalau yang di luar kawasan Pak? Yang di luar kawasan tanamannya ada 3 macam, mungkin 4 macam. Sekarang yang dikelola itu 1 tanaman kayu-kayuan, 2 buah-buahan, 3 kopi, ada pisang juga, keempatnya bawahnya ada cabai, bawang merah, ada tomat, itu jahe juga ada. Jadi tumpang sari Pak ya? Bang Sari, iya. Terus manfaat Pak yang dirasakan dari kerjasama dengan instansi terkait kayak Perhutani, dinas, atau kementerian, atau instansi lainnya gitu kan, mahasiswa dan lain sebagainya. Ya, manfaatnya kita di sini kelompok KTH Putra Manglayang ya bermanfaat juga, hasil kerjasama baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan. Jadi manfaatnya gini, untuk kita menunjang kebutuhan para petani
Dan untuk meningkatkan pendapatan petani walaupun sedikit kita jalani, contohnya ada tanaman kopi, kita panen hasil kopinya. Jadi ada kata hasil hutan bukan kayu, HBK itu bukan kayu tapi buahnya. Jadi kita ngambil penghasilan dari hutan itu bukan kayu, yang diambilnya dengan buahnya, dengan cara kita menanam kopi, buah-buahan dan yang lainnya lagi. Tuh. Kendala apa yang dihadapi, Pak? Nah, kendala yang dihadapi mungkin di sekarang keadaan harga bagus tapi panennya sedikit, mungkin nggak tahu cukup buat pemeliharaan lagi, nggak tahu nggak. Jadi ya selagi kekurangan ini mungkin eh, gagal panen, sebut sekarang gagal panen karena cuaca alam itu mah. Jadi hasil panen yang sekarang apakah nutup dengan kebutuhan kebutuhan di kebun atau tidak, itu kita lagi mungkin dijalani terus, cukup dan tidaknya itu mungkin gak tiap tahun itu, karena petani itu jadi dikejar-kejar dengan kebutuhan kebutuhan rumah di kebun itu. Terus, nah ini menurut Pak Kurnia, kenapa kerjasama masyarakat dalam mengelola hutan itu penting, Pak? Karena gini, kita jangan pentingnya jangan dianggap kita liar, gak ada buktinya walaupun tidak dipegang sama penggarap masing-masing, yang kerjasamanya cukup satu desa dengan lembaga masyarakat desa hutan. Jadi ada KTH, ada LMDH. Jadi keseluruhan satu desa itu kerjasama satu, SPKS-nya satu buat sekitar, di bawahnya tercantum satu LMDH, tercantum anggotanya ada berapa orang dan luasannya berapa, itu ada tercantumannya. Jadi orang-orangnya ada di dalam itu, dalam SPKS itu. Di mungkin salah satunya juga mengurangi ya Pak ya, penjarahan hutan gitu ya. Ya, salah satunya pertanggungjawaban kita sebagai warga masyarakat di pinggiran hutan, tanggung jawabnya satu, sarana air mungkin kita memerlukan semuanya juga. Kedua, erosi atau longsor. Nah, ketiganya kebakaran. Jangan kan yang merawat, bukan yang nanti kalau ada kebakaran, bukan yang memadami, itu yang terdekat yang pertama. Dan mungkin kalau hutan itu dikelola dengan masyarakat, mungkin masyarakat bertanggung jawab penuh dengan adanya mencegah kebakaran atau apa, bertanggung jawab penuh, karena kalau ada yang nebang kayu satu pohon juga mungkin kita yang akan ngejar, Ya. bukan petugas lah. Jadi memang informasi pertama itu kebanyakan dari petani sendiri Pak ya, dari Iya. petugas nanti petani yang melaporkan ke petugas. Terus terakhir Pak, harapan ke depan untuk kelompok dan kehutanan. Harapan kami ini di KTH Putra Mengayang memang harapannya cukup besar, bahkan nantinya gimana caranya kita biar nanti bisa sarana di kebun itu bisa dipakai sarana belajar atau edukasi, dan mudah-mudahan kedepannya ada kemajuan juga untuk para petaninya, dan kita bisa hasil panennya diolah atau ditampung sama kelompok. Walaupun sekarang tahun ini baru sedikit yang masuk, mungkin kedepannya mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan semua anggota di sini. Dan kalau udah kerjasama, mungkin ya mungkin dampaknya nantinya kalau kita pasarnya udah bagus, mungkin bisa beli juga lebih bagus harganya. Jadi kalau saat ini mungkin gak salah juga anggota kenapa gak jual ke kelompok, karena kebutuhan anggota itu kita gak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, anggota pupuk dan lain yang lainnya. Siap, mungkin itu cukup Pak Kurnia, hatur nuhun. Mun anu salah dikit suara.